مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini, Sayyidil Ayyam, hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya bersama hari yang penuh berkah ini diberikan juga oleh Allah SWT keberkahan, terutama keberkahan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aneka ragam aktivitas kita pada hari-hari yang akan datang. Saudara-saudaraku seiman yang saya doakan semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Kita sekarang berada pada akhir bulan Syawal 1441 Hijriah. Bulan setelah kita tentunya sama-sama menjalankan ibadah saum Ramadan pada bulan Ramadan yang lalu. Tradisi kita di Indonesia, bulan Syawal ini adalah bulan halal bihalal. Bulan kita menjalin silaturahim antar sesama kita. Tentunya kita semuanya juga sama menyadari kita baru keluar dari bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah syahrul at-tarbiyah, tarbiyah rabbaniyah, yaitu bulan pendidikan, bulan edukasi, di mana Allah SWT satu bulan penuh mendidik kita untuk menjadi insan yang kamil, insan yang bertakwa. Seperti target saum itu adalah la'allakum tattaqun. Kita tentunya sama berharap dan berdoa mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dengan menyandang predikat sebagai seorang muttaqin. Salah satu kegiatan yang tentunya tidak bisa kita lupakan pada bulan Ramadan selain melaksanakan ibadah puasa adalah tadarus Al-Quran. Semua saya kira sadar, bahkan berkompetisi untuk mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim, kitab suci kita sebagai seorang mumin, sebagai seorang muslim. Kita pada bulan tersebut mengenal dengan istilah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita di mana-mana gitu, di masjid, di langgar, di surau, di rumah kita sendiri punya program membaca Al-Quran ini. Nah, inilah salah satu tentunya pendidikan yang ditauladankan oleh baginda kita Rasulullah SAW, di mana beliau sekalipun seorang nabi, qudwah hasanah kita, beliau pada bulan Ramadan juga melaksanakan tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Apalagi kita tentunya sebagai umatnya sangat pantas kalau kita juga mentauladani beliau, mendekatkan diri kepada Al-Quran ini dimulai dari membacanya. Kita ingin sekeluarnya kita dari bulan Ramadan, bulan suci tersebut, kita ingin melanjutkan kebiasaan ini, budaya ini. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran ketika kita masuk ke bulan Ramadan. Kita ingin kebiasaan yang sudah baik pada bulan Ramadan itu kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun. Bagaimana kita
membaca Al-Quran itu setiap hari kalau bisa, dengan target yang tentunya semampu kita lah, ya. Bahkan lebih dari itu, kita kepengen nantinya sebagai seorang muslim melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Para ulama dalam konteks ini, konteks bermuayasah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itu menyampaikan paling tidak ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Pertama adalah al-imanu bihi, mengimani Al-Quran itu. Al-Quran sebagai kalamullah, Al-Quran sebagai ilmu Allah, Al-Quran sebagai nasihat Allah, Al-Quran itu sebagai jalan hidup kita yang diberikan oleh Allah SWT agar kita selamat hidup kita di dunia ini sampai ke akhirat. Ini yang lebih penting. Ini yang banyak dilupakan oleh orang. Banyak orang yang sudah terlanjur pinter tentang Al-Quran, ya, pinter membacanya, paham kontennya, gitu ya, bahkan mengajak orang. Tetapi terkadang lupa, prioritas utama adalah mengimani Al-Quran itu. Makanya para sahabat bertutur bercerita kepada kita, mereka bilang apa? Ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami dulu belajar dari Rasulullah SAW adalah tentang bagaimana mengimani Al-Quran ini dulu. Apa ini Al-Quran ini? Nah, itu yang disampaikan sebagai pesan buat kita, kepada kita semuanya. Jadi ini penting, karena bila mana kita tidak mengimani Al-Quran ini secara benar, dipastikan nanti kita akan ada masalah ketika kita nanti berinteraksi dengan Al-Quran ini. Kita belajar Al-Quran ini, bisa jadi nanti kita salah arah, gitu ya, salah arah. Dan oleh karenanya sekali lagi, ini kewajiban yang pertama yang perlu kita tanamkan dulu pada diri kita. Kita imani Al-Quran ini sebagai kalamullah. Kita imani Al-Quran ini sebagai manhajul haya, sistem kehidupan yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui baginda kita Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, kewajiban kita terhadap Al-Quran ini adalah bagaimana kita membacanya dengan benar. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab suci Al-Quran ini selalu membacanya dengan haqqa tilawatihi, membacanya dengan benar. Inilah kita ingat kembali, mungkin kita punya tradisi alhamdulillah di Indonesia ngaji, gitu ya, belajar Al-Quran dari rumah ke rumah, itu lewat para kiai, para ustadz. Mungkin sekarang ada kelompok-kelompok yang terorganisasi bagus, gitu ya, BKPRMI mungkin mengajarkan anak-anak bagaimana mereka mengenal huruf-huruf Al-Quran, mengenal bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Nah, sampai juga orang dewasa yang mungkin telat belajar Al-Quran. Hari ini pun juga kita temui, alhamdulillah, mereka mau dan siap untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran ini dengan benar. Dan ini penting. Sekali lagi ini penting. Inilah kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita menyebut diri kita sebagai Muslim, sebagai umat Muhammad, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada istilah telat dalam belajar. Saya kira apa yang sudah disemangati pada bulan Ramadan yang lalu dengan tadarus Al-Quran, kalau kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, insya Allah
ini akan menjadi program yang sangat menyenangkan buat kita pribadi, buat keluarga, buat kelompok-kelompok yang tentunya atas nama umat Islam. Yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah fahmuhu wa tadabburuhu. Kita ingat Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk mencari pahala karena kita sering membacanya, banyak membaca ayat-ayatnya. Sekali lagi bukan. Tapi justru Al-Quran ini diturunkan sesungguhnya fungsi utamanya adalah supaya dia menjadi guide kehidupan kita. Supaya Al-Quran ini menjadi jalan hidup kita. Hudal lil muttaqin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Benar-benar Al-Qur'an ini akan menunjuki kita jalan yang lurus, mulai dari kehidupan kita dunia ini, insya Allah sampai ke akhirat kita kelak. Dan oleh karenanya, di samping kita telah membacanya dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya, dan dengan makhraj hurufnya yang benar, kita juga dituntut. Sebagai Muslim, kalau bisa kita juga sudah mulai belajar memahami kandungan dan pesan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tersebut. Mulai dari surat Al-Fatihah, nanti pada gilirannya sampai kepada An-Nas. Karena apa? Karena tidak mungkin nanti pada gilirannya kita akan bisa melaksanakan apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran itu kalau kita tidak paham apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Dan oleh karenanya sekali lagi kita harus mempersiapkan diri dengan seperangkat tentunya sarana, ilmu alat agar kita tadi bisa memahami Al-Quran tersebut. Antara lain mungkin belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia ini. Tapi dia diturunkan dengan bahasa Arab. Tentunya ketika orang mengerti bahasa Arab, pandai berbahasa Arab, relatif dia akan lebih mudah untuk memahami kandungan Al-Quran tersebut. Dan begitu juga ilmu-ilmu alat bantu yang lain, tentunya dibutuhkan dan dipentingkan dalam konteks kita memahami dan mentadaburi Al-Quran ini. Nah, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, kita tentunya sekali lagi dalam konteks ini perlu ada progres, peningkatan atas nama pribadi Muslim ini. Jangan sampai kita stagnan pada tingkat membacanya saja, gitu ya. Kita udah pinter membacanya, suara kita merdu, orang tadi tertarik dan rindu dengan bacaan kita. Tapi kalau bisa tadi kita juga sudah belajar bagaimana memahami apa yang sudah kita baca dengan benar dan baik itu. Nah, kita ingin menunjukkan komitmen kita pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini, tentunya mencicil bagaimana kita tadi belajar memahami Al-Quran ini. Mulai dari mungkin cara yang sederhana, sebut saja dengan metode terjemah. Sekarang ini Al-Quran ini sudah diterjemahkan
ke banyak bahasa di dunia ini, termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa, bahasa daerah yang mungkin ulamanya sudah menyiapkan itu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita, khususnya bagi yang belum bisa bahasa Arab, untuk mengatakan sulit memahami Al-Quran ini. Ya. Mulai dari metode seperti ini saya kira penting. Apalagi kalau kita nanti bisa memahami Al-Quran ini dengan bantuan tentunya ilmu-ilmu yang lain. Ya. Intinya kita ingin Al-Quran ini dapat kita pahami, sehingga benar-benar kalau ibarat Al-Quran ini adalah rambu-rambu kehidupan, agar supaya kita tidak tersesat jalan, maka kita harus mengerti dan paham apa yang dimaksud oleh rambu-rambu tersebut. Nah, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, inilah tentunya tuntutan yang ketiga kepada kita sebagai seorang muslim. Ini adalah kewajiban lanjutan setelah kita tadi sudah bisa membaca Al-Quran itu dengan benar dan baik. Ya. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran ini adalah al-amalu bihi. Mengamalkan kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Menjadikannya benar-benar sebagai guide kehidupan kita. Karena sesungguhnya inilah nanti yang diharapkan oleh Allah SWT dari kita semuanya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya sebatas membacanya saja, sebatas membacanya untuk mencari pahala saja, bukan. Tapi supaya kehidupan kita ini menjadi lurus, menjadi benar, menjadi terbimbing, menjadi terinspirasi. Dan oleh karenanya, pasca kita tadi paham pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu, kita juga kepengen menerapkannya dalam kehidupan nyata kita. Kita ingin agar kehidupan kita ini benar-benar di bawah bimbingan Al-Quran. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Al-Ustadz Said Qutb pernah mengatakan, al-hayatu tahta zilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu benar-benar kenikmatan. Kenikmatan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali oleh yang merasakannya. Merasakan di sini maksudnya adalah merasakan, menerapkan pesan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Dia baru merasakan, dia baru tahu, oh Al-Quran ini luar biasa. Makanya Ustadz Said Qutb itu punya karya yang monumental, sebuah tafsir. Insya Allah ini berkah buat kita. Judulnya apa? Fi Zilalil Quran. Ini semacam pengalaman hidup beliau, bagaimana beliau berusaha sedemikian rupa untuk menjalani hidupnya di bawah naungan Al-Quran dengan bimbingan Al-Quran. Makanya tadi kesan beliau diungkapkan beliau dalam muqaddimah tafsirnya tadi, bahwasanya hidup di bawah naungan Al-Quran itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Pelajaran kehidupan yang benar,
dan lurus buat kita. Yang pasti siapapun yang menerapkannya dalam kehidupan ini akan punya kesan yang sama seperti beliau, insya Allah. Akan merasakan nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran ini. Ya. Nah, untuk itulah saudara-saudara sekalian, kalau kemarin ketika bulan Ramadan kita sudah mengkondisikan diri kita sedemikian rupa, ya, baik keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita, ya, sosial, kehidupan kita dan seterusnya, ya, seolah-olah kita ini benar-benar pada saat itu menjadi seorang sosok manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW sedemikian rupa. Tapi sayang, banyak pasca Ramadan meninggalkan itu semuanya, kembali ke asal. Semestinya kita jaga kebiasaan baik tersebut, budaya hidup yang benar dan lurus itu mestinya kita lanjutkan, nah termasuk terhadap Al-Quran ini, kalau bisa di waktu yang lebih panjang, bulan-bulan setelah Ramadan ini, kita tadi interaksi kita terhadap Al-Quran, baik membacanya, belajar memahaminya, mentadaburinya, sampai kepada mengamalkannya secara gradual, bertahap, itu perlu, bagi kita. Mungkin sehari kita hanya mampu untuk memahami satu ayat, lalu kita juga belajar bagaimana menerapkannya untuk diri kita, mungkin untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai terdekat. Pesan dalam satu ayat tersebut. Kita nggak perlu mentargetkan banyak-banyak, nggak perlu. Para sahabat dulu mengatakan begini, kunna la natajawazu asyra ayat illa idza fahimna wa amilna ma qablaha. Kami tidak akan melampaui 10 ayat kecuali kami sudah paham ayat-ayat sebelumnya yang pernah kami pelajari. Kecuali kami sudah mengamalkan ayat-ayat yang sebelumnya kami terima dari Rasulullah SAW. Jadi kita nggak perlu target banyak-banyakan dalam konteks ini, kita mencicil saja. Bayangkan kalau setiap hari kita siap memahami satu ayat, lalu mengamalkan pesan ayat itu, subhanallah, barangkali kita dalam 1 tahun akan lebih dari 300 ayat yang kita akan nikmati dan rasakan. Nah, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran ini adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya, mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia ini back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi pedoman hidup, agar Al-Quran ini menjadi inspirasi kehidupan ini, agar Al-Quran ini menjadi sumber ilmu, karena dia adalah sesungguhnya ilmu Allah SWT. Al-Quran itu adalah ilmu Allah SWT. Maka berbahagialah orang yang hafal Al-Quran. Itu sama saja dengan artinya dia hafal matan ilmu Allah SWT. Tinggal kemudian nanti dia bagaimana memahami matan-matan yang sudah ada di memorinya itu, yang sudah dia hafal. Hari ini banyak anak-anak kita hafal Al-Quran, tapi pendidikan Al-Qurannya kadang-kadang sebatas dia sudah hafal saja. Bahagia kita. Semestinya ini dilanjutkan. Anak-anak kita itu mungkin dimasukkan ke sekolah
di mana di situ mereka belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran itu. Ya, dikader sedemikian rupa sampai nanti dia menjadi anak yang benar-benar Qurani, yang terlihat pada kepribadiannya itu Al-Quran. Perumpamaannya seperti Al-Quran berjalan anak kita itu kalau bisa. Al-Quran berjalan. Nah, dakwah semacam ini yang belum banyak ya kita dapati di tengah masyarakat kita. Yang belum banyak mungkin atas nama lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memberikan perhatian terhadap yang semacam ini. Kita kepengen sekali lagi kaderisasinya mulai dari lembaga seperti ini. Sampai nanti dia mungkin benar-benar menjadi seorang da'i, seorang mubaligh gitu ya. Nah, terkenal dia. Kalau bisa materi-materi yang dia sampaikan dalam dakwahnya, dalam tablighnya, dalam taujinya, itu sumbernya adalah Al-Quran. Bukan cerita jalanan. Hari ini banyak dai-dai kita hanya menyampaikan cerita jalanan, banyolan-banyolan, ya kan? Yang penting orang happy, senang gitu dengar banyolan-banyolannya. Tapi bukan pesan yang benar, yang tadi bersumber dari kitab suci Al-Quran. Atas nama Muslim, atas nama seorang dai, atas nama seorang ustadz, seorang kiai, semestinya pesan dakwah itu sumbernya adalah ini. Insya Allah Al-Quran itu tidak akan pernah lekang gitu ya. Nah, tidak akan pernah habis isinya. Seperti penuturan Ustadz Said Qutb juga. Beliau mengatakan, kullama darasnahu wajadnahu yatajaddadu. Al-Quran itu setiap kali kita kaji lagi, ya, kita akan nemui dia ada aja yang baru, ada aja yang baru. Tidak pernah habis. Jadi siapapun yang mengkajinya, pada zaman dan masa kapanpun, dia tidak akan pernah sekali lagi habis. Nah, inilah kewajiban kita yang kelima terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber dakwah kita. Bagaimana kita sebagai seorang da'i, yang kita sampaikan itu prioritas utama sesungguhnya adalah pesan dari Al-Quran ini. Pesan dari Rasulullah yang nanti menjelaskan Al-Quran ini seperti ini loh. Nah, makanya tafsirul Quran bis sunnah itu kedudukan seperti itu. Supaya kita mendapat penjelasan. Mungkin kita memahami sendiri agak sulit. Tapi ketika kita belajar dari Rasulullah, kemudian mengikuti penjelasan dari Rasulullah, dari para sahabat, nanti as-salafus saleh, kita akan mendapatkan insya Allah nanti kemudahan di dalam memahami kandungan Al-Quran tersebut. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, inilah 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalau bisa 5 ini kita jadikan program sepanjang hidup kita. Kalau bisa kita tidak melupakan kewajiban-kewajiban selain membaca tadi. Kalau bisa atas nama penanggung jawab lembaga pendidikan Islam, kita ini punya program terpadu, program berkelanjutan tentang Al-Quran ini. Jangan hanya kiroahnya saja, jangan. Apalagi nanti kiroah karena suaranya merdu menjadi qari'ah, lalu targetnya cuman hanya ikut musabaqah. Saya kira ini sangat minim gitu ya, sangat minim. Nah, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita tidak tergolong kepada apa yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, yaitu menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang
menelantarkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu mahjurah. Saudara Rasul yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah SWT, dibimbing oleh Allah SWT dalam kehidupan ini, wabil khusus dibimbing oleh Allah SWT dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah akan membimbing kita semuanya, meniti jalan kehidupan ini di bawah naungan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما